Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitri Noviani sebagai moderator. Kami dari kelompok 3 dengan dosen Ibu Sari Sukawati MPD akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan bahasa Indonesia dari tahun 1972 sampai sekarang. Adapun anggota kelompok 3 yaitu Farida Ningsih sebagai pemateri, Fitri Noviani sebagai moderator, Gema Fitra Ramadan sebagai pemateri, Hanifah Syifa Azhari sebagai penjawab pertanyaan, Ika Handayani sebagai penjawab pertanyaan, Indriani Puspita sebagai penjawab pertanyaan, Salsa Nabila sebagai penjawab pertanyaan, Salwa Salsabila Sumantri sebagai pemateri, Sally Rizky Amelia, Saskia Melva Bella Aprilia sebagai penjawab pertanyaan, Syifa Sabila Hakim sebagai pemateri, Sinta Nur Aida sebagai pemateri, Siti Maisaroh sebagai notulen. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Salwa Salsabila Sumantri. Perkembangan bahasa Indonesia setelah 1972 hingga sekarang. Ejaan yang disempurnakan pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1972, diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, ejaan tersebut dikenal dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang disingkat EYD, yang berlaku tahun 1972 hingga 2015. Ejaan itu merupakan hasil yang dicapai oleh kerja panitia ejaan bahasa Indonesia yang telah dibentuk pada tahun 1966. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak Maret 1947. Selanjutnya, pada tanggal 12 Oktober 1972, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, dengan penjelasan kaidah penggunaan yang lebih luas. Beberapa kebijakan baru yang ditetapkan di dalam EYD yakni seperti berikut ini. Yang pertama ada perubahan huruf. Ejaan lama dijika menjadi jika, nejata menjadi nyata, sejarat menjadi syarat, acir menjadi akhir, dan supaja menjadi supaya. Yang selanjutnya yaitu huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Misalnya, khilaf, fisik, valuta, universitas, zakat, dan khazanah. C. Huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan, misalnya pada kata furqon dan xenon. D. Penulisan di sebagai awalan dibedakan dengan di yang merupakan kata depan. Sebagai awalan, di ditulis seringkali dengan unsur yang menyertainya, sedangkan di sebagai kata depan ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh kata awalan: dicuci, dibelikan, dicium, dilatar belakangi. Contoh kata depan: di kantor, di sekolah, di samping, di tanah. Selanjutnya, ejaan bahasa Indonesia.
Zaman terus berubah, teknologi terus berkembang, dan bahasa pun terus menyesuaikan perubahan. Masyarakat yang kritis terus mendesak Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa agar segera merevisi pedoman ejaan yang disempurnakan, sehingga muncul pedoman umum ejaan bahasa Indonesia sebagai hasil atau bentuk jawaban atas kritikan yang diterima. Ejaan yang disempurnakan berubah menjadi Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan Bahasa Indonesia ini diresmikan pada tahun 2015 pada masa pemerintahan Bapak Joko Widodo sebagai Presiden dan Bapak Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia ini berlandaskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Ini, ejaan bahasa Indonesia dibentuk atas dasar ejaan yang disempurnakan sebelumnya. Hanya saja, pada ejaan bahasa Indonesia terdapat penambahan-penambahan aturan dalam penulisan. Perbedaan ejaan bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan yang dapat terlihat yaitu yang pertama, penambahan huruf vokal diftong. Pada ejaan yang disempurnakan, huruf diftong hanya 3 yaitu AI, AU, dan OI. Sedangkan pada ejaan bahasa Indonesia huruf diftong ditambah 1 yaitu EI. Misalnya pada kata geser dan survei. Yang kedua, penggunaan huruf kapital. Pada ejaan yang disempurnakan, tidak diatur bahwa huruf kapital digunakan untuk menulis unsur julukan. Sedangkan dalam ejaan bahasa Indonesia, unsur julukan diatur dan ditulis dengan awal huruf kapital. Dan yang ketiga, penggunaan huruf tebal. Dalam ejaan yang disempurnakan, fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, menghususkan huruf, serta menuliskan tema atau subtema dalam kamus. Sedangkan dalam ejaan bahasa Indonesia, fungsi ketiga itu dihapus.